sama Om Heru. Pertanyaan saya adalah, Om, apa judul buku yang menarik buat Om dan buku itu belum diterbitkan dan Om pengen baca? Saya dapat balasan, judulnya adalah Masa Depan Tuhan. Nah, saya search, saya riset bagaimana masa depan ini ditulis oleh Karen Armstrong yang notabene dia adalah seorang biarawati sebenarnya. Nah, yang saya mau tanyakan, yang pertama adalah apa arti kalimat masa depan Tuhan? Yang kedua, siapakah sebenarnya yang punya beban, yang punya tanggung jawab terhadap masa depan Tuhan? Karena secara awam kalau saya membaca masa depan Tuhan, oh berarti masa depan Tuhan itu bicara tentang goals, bicara tentang tujuan, bicara tentang kedepannya seperti apa. Yang tidak terlepas dari ayat yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi sampai hari ini semua bangsa belum jadi muridnya Tuhan Yesus. Nah, apakah gagal masa depan Tuhan? Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya cukup menarik dengan kalimat yang ditulis sama Karen Armstrong. Bunyinya seperti ini. Kalimatnya adalah, kekristenan atau ajaran agama apapun itu membutuhkan sesuatu yang sifatnya seni, yaitu kreativitas, usaha, kerja keras. Bagaimana bisa mengolah emosi diri dan juga mengolah menata supaya kita bisa hidup lebih baik. Nah, bagaimana pandangan Alkitab terhadap kalimat masa depan Tuhan itu sendiri? Thank you. Ya, silakan Om. Ini menyambung pertanyaan dari Kak Anggi yang dulu ya, yang pernah bertanya kepada Om, dan sekarang Kak Anggi berkesempatan langsung untuk tanya kepada Om. Silakan Om. Ya, salam. Ya, sebenarnya kalau saya kalau Mas Karel nanya pertanyaannya apa itu, kalau jawaban itu karena konteksnya ini adalah teologi, firman, maka jawaban-jawaban itu harus berdasarkan Alkitab. Kalau dia jawab, artinya saya jawab, itu sih nggak masalah. Ya, kalau cukup, oh saya ingat ayat ini ngomong begini, gitu loh. Cuma kalau pertanyaan baru masuk jam 7:05 atau kondisi begini baru masuk, ya harus menerima sejauh ayat yang saya ingat saja. Apakah itu ayat saya ingat Bapak lengkap atau tidak? Ya, jadi itu dasar firman. Jadi, saya tanyakan itu supaya saya memberi jawaban. Oh, secara teologi PL penyanyi lama seperti apa, teologi yang baru seperti apa, itu menjawabnya lebih komprehensif dari ayat Alkitab. Pertanyaan itu kalau masuk lebih dulu. Gitu. Nah, kalau seperti teknisnya ya cukup. Ya, saya jawab. Ingatnya apa ayatnya cukup yang saya ingat saja. Baterainya habis. Ya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bertanggung jawab terhadap masa depan Tuhan? Ya kalau kita kembali ke Alkitab, kalau Allah itu maha hadir, dia maha tahu, ya, omnipresent, omnipotent, ya. Ya tentu yang bertanggung jawab terhadap masa depan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan tidak jelas masa depannya, bagaimana dia akan mengatur masa depan umatnya dan masa depan dunia ini. Ya, karena Armstrong ini memang banyak menulis kitab, menulis buku yang menarik memang untuk kalangan sekuler maupun teologi. Apakah itu sejarah Tuhan, ya, dan ada beberapa buku dan bukunya itu tidak tipis-tipis, mesti buku cukup tebal-tebal. Ya, jadi masa depan Tuhan ya, kalau itu bicara goal, bicara tujuan yang kita persempit
dengan hubungannya tujuan di gereja. Dalam hal ini jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ya. Nah, jadikan sekalian bangsa muridku itu adalah bentuk perintah memang. Baik dicatat dalam Matius pasal 28, apakah itu juga Markus pasal 16. Itu didahului ayat 18, Matius 28. Segala kuasa di bumi dan di surga itu dipercayakan kepadaku. Tidak ada tokoh besar yang pernah lahir di muka bumi ini yang berani memberi pernyataan semacam itu. Ya, termasuk yang mengklaim salah satu agama besar yaitu Islam. Ya, Muhammad tidak pernah menyatakan bahwa dia ini punya kuasa di bumi dan di surga. Bahkan dalam Ali Imran 45 itu justru Yesus itu diberikan ayat nyaris senada dengan Matius 28 ayat 18 itu. Ya. Nah, pergilah jadikan sekalian bangsa muridku itu berangkat dari otoritas tadi. Diberikan kepada murid-muridnya. Kenapa murid-muridnya harus membawa segala bangsa kepada Yesus? Karena Yesuslah yang memiliki otoritas, memiliki kuasa. Baik di bumi dan di surga itu. Dan bentuknya adalah pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil itu adalah evangelion. Ya, good news, kabar baik. Namanya kabar baik ya dikabarkan, diberitakan. Kalau sampai hari ini belum percaya, tidak menyeratkan bahwa ayat itu tidak berarti harus percaya. Ya. Karena Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal, monogene, ya, unik. Jadi ini tokoh Yesus unik, gak ada duanya. Itu Yohanes pasal 3:16. Maka keunikan itu dipertegas lagi dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran hidup, tak seorang pun sampai ke Bapa, ke surga, kalau tidak melalui aku. Ini paralel dengan keunikan anak tunggal tadi. Tapi Yohanes 3:16 dilanjutkan, barang siapa yang percaya. Kalau barang siapa yang percaya itu bentuk penawaran. Kabar baik tadi. Ya, you percaya atau tidak, up to you. Kamu yang memutuskan. Dan semua keputusan itu ada konsekuensi logisnya. Maka Roma 14 ayat 12 dikatakan, setiap kita, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan hidupnya masing-masing. Karena itu keputusan. Ya. Jadi kalau bicara beritakan Injil ke segala bangsa, ini sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Sekarang pertanyaannya, wilayah mana yang tidak tersentuh oleh teknologi? Minimal oleh radio, apalagi oleh internet. Itu percepatan pemberitaan Injil itu ya, ribuan kali dibandingkan tahun 40, 50, tahun 60, 70. Ya, percepatannya itu luar biasa. Jadi Injil itu diberitakan. Jadi sangat memungkinkan ke seluruh dunia. Ya, jadi bertambahnya waktu, maka percepatan itu bukan lambat, tidak. Ya, coba informasi dengan revolusi informasi ini, itu makin lambat atau makin cepat? Sangat makin cepat. Jadi kalau berita Injil ke seluruh dunia itu keniscayaan. Ya. Nah, cuma tadi targetnya bukan harus semuanya menjadi Kristen. Barang siapa. Bahkan Alkitab mengatakan nanti dalam kitab Wahyu itu 2/3 bintang itu kalau nggak salah 2/3 atau 1/3, 2/3 kalau nggak salah. Itu akan jatuh. Lalu ada lagi banyak dipanggil, terus sedikit yang dipilih. Jadi ayat-ayat tadi menunjukkan target dalam bicara kuantitas, jumlah harus semuanya. Tidak. Ya. Injil diberitakan, itu disampaikan, nah siapa yang percaya ya akan selamat. Jadi itu tidak bicara kuantitas. Yang ketiga ya sekarang ya. Yang ketiga tadi, intinya apa tadi?
Oh, kalimatnya tadi menyatakan bahwa apa? Seni kreativitas. Ya sebetulnya bicara misi, ya, dakwah itu dalam semua agama itu memang membutuhkan teknologi, ya, kreativitas, inovasi, itu mau dibutuhkan. Selain passion, semangat, gairah itu harus ada. Ya, kenapa sih dalam kitab Yeskiel pasal 3 itu dikatakan, kalau kamu melihat orang berdosa dan kamu tidak ingatkan dia, ya, dia mati dalam dosanya. Tapi tanggung jawab kepada kita. Karena kita ngerti kok. Ya. Dalam dunia positif saja, hukum sekuler lah. Ya. Kalau di sana itu ada jembatan putus dengan arus yang sangat deras. Lalu kita ini tahu, lalu ada kendaraan dari sana tidak memberitahu dan kendaraan itu celaka. Pertanyaannya, kita dapat sanksi hukum enggak? Dapat, itu dalam hukum dunia positif. Hukum positif aja kita kena. Makanya dikatakan kalau kamu melihat orang berdosa dan kamu tidak ingatkan, dia mati, tanggung jawabnya di kita. Tapi kalau kita sudah ingatkan, ya, tapi dia tidak mau, atau dia mau, ya dia selamat, kita tidak masalah. Tapi kalau sudah ingatkan dia tidak mau, dia mati dalam dosanya, kita lepas. Kita semua tidak bisa menghindari ini loh. Jangan mengatakan bahwa ya saya percaya Yesus mati selamat. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya. Jadi bicara penginjilan, bicara dakwah ini semua agama dapat porsi di negeri ini. Ya, tidak dilarang. Namanya orang bersaksi kok. Ya, namanya orang bersaksi. Saya kemarin dari Minggu ada dinas organisasi di Kediri. Ya. Kediri. Nah saya bawa Pak Tan itu kan punya anak 4 kecil-kecil seperti itu. Gitu loh. Bawaan anakmu. Ya. Saya pikir siapa yang mau membuat senang anak-anak ini. Gitu. Saya suruh bawa. Yes. Begitu saya selesai urusan organisasi, ajak ke Bukit Daun, suruh renang anak-anak itu. Saya nginjil. Ya. Ada seorang bapak lagi duduk, saya datangi dia. Saya injili. Ya. Hanya kebetulan begitu saya menginjil dia bilang, kita sama-sama Kristen Pak. Tapi nggak masalah. Ya. Jadi itu tanggung jawab kita. Jadi betul karena si Karen Armstrong ini ya mempelajari semua agama. Kaitannya agama dakwah loh ya. Tapi kalau agama Yudaism, Yahudi, dia bukan agama misi, bukan agama dakwah. Karena dia agama yang partikularis, ya, partikular. Agama itu eksklusif hanya untuk bangsa Israel. Dia bukan bangsa misi. Keselamatan itu dalam garis keturunan Abraham, hanya Yahudi. Kalaupun ada orang luar masuk porselit namanya. Tapi mereka tidak wajib memberitakan, tapi kita wajib memberitakan. Ya, jadi kalau orang Kristen itu hanya sekedar ke gereja, beribadah, lalu yakin masuk surga, itu orang Kristen yang tersesat di gereja itu. Lu ini serius, tersesat. Dan sasaran penginjilan itu 2. 1, orang benar yang meninggalkan imannya, ya, itu kita bawa balik, itu mempertobatkan orang. Atau orang yang belum mendengar Injil, ya, kita berikan kabar Injil dan mereka bertobat. Jadi ada 2 sasarannya. Ya. Kalau Anda tidak punya kemampuan mendekati orang yang non Kristen, katakan dah. Itu. Ya dekatilah orang-orang Kristen. Tapi jangan lupa lah, itu sama-sama sulitnya itu. Ya, sama-sama sulitnya. Tapi itu tanggung jawab. Kita sampaikan di Indonesia ini apa yang dilarang? Orang bersaksi enggak dilarang kok. Kalau bersaksi dilarang, kantor pengadilan itu ditutup. Karena orang pengadilan itu tidak menghadirkan saksi. Ya. Di Islam sama, mereka itu berdakwah, itu sama di Indonesia. Ya, orang bersaksi kok cerita pengalaman iman, enggak masalah itu. Jadi pernyataan Karen Armstrong itu ya, adalah benar. Ya, dibutuhkan semangat, gairah, kreativitas, sangat. Gitu.
Oke. Ya, bagaimana Kak Anggi? Ya, Om tadi kan kita menginjili atau bisa membuat orang yang sudah orang Kristen kembali yang keluar terus kembali lagi. Tapi pernah saya dengar di Alkitab juga katanya kalau orang misal maaf dia sudah mu'alaf dan sebagainya, kalau dia kembali lagi orang itu tidak akan menerima kerajaan surga. Apakah benar Om? Karena kan dia sudah meninggalkan Allah dan sekarang kembali lagi. Kalau itu pernyataan itu saya perhadapkan dengan perumpamaan anak yang terhilang bagaimana? Ya toh? Yeah. Anak terhilang itu membawa harta benda bapaknya boros dengan pelacur dan semua. Yeah. Dan dia balik. Gitu loh. Dan bapaknya terima. Dipulihkan kembali hak-haknya, kasih cincin metre, ya, kasih kasut semua dipestakan. Ya. Jadi Bapak itu adalah Bapak yang maha murah mengampuni. Kalau ayat mengatakan Yesus ngomong 70 kali 7 kamu harus mengampuni. Betul enggak nih? Betul. Gitu loh. Nah Bapak, Tuhan harusnya mengampuni berapa kali? Lebih kecil atau lebih tinggi? Kalau lebih rendah, kita lebih tinggi statusnya dari Allah. Allah enggak bisa ngampuni 70 kali 7 kita bisa. Sombong dikit dengan Allah kita. Itu kalau Allah enggak bisa, kan itu. Kalau levelnya sama, ya apa kebanggaannya? Harusnya lebih, dia maha. Nah kalau 70 kali 7 dia bisa ngampuni lebih dari itu, kenapa yang mualaf bertobat lagi enggak bisa? Ya, sangat bisa untuk dia kembali kepada Tuhan. Ya. Petrus menyangkal berapa kali? 3 kali. 3 kali, dia minta ampun, diampuni. Andaikan Yudas itu bertobat diampuni enggak? Diampuni. That's right. Enggak ada persoalan di situ. Ya, terima kasih Om. Dan